Halo semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih di analisis arus kas. Sekarang kita masuk di bagian analisis arus kas investasi ya. Ini kita sekarang masuk di analisis investasi. Sebenarnya ini masih terkait dengan pendanaan ya, yang kemarin atau pekan lalu kita bahas. Jadi kalau di pendanaan ini kita kemarin bicara tentang sumber pendanaan perusahaan yang kita bisa lihat dari liabilities dan equities-nya perusahaan yang kemudian digunakan ya untuk membeli aset ya. Nah, di sini aset sebagai investment decision atau keputusan investasi yang perlu diambil oleh perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya. Maka investing activities itu kemudian tidak lepas dari aset ini, gitu ya. Makanya nanti kemudian kita akan bicara detail aset sebagai perwujudan dari pilihan investasi perusahaan yang didanai dari liabilities dan equities. Liabilities dan equities sekali lagi dibahas di arus kas pendanaan atau financing, sedangkan asetnya kita bahas di analisis arus kas investasi atau investing activities. Nah, kalau kita ngomongin tentang aset, nah ini beberapa kata kunci yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, aset itu merupakan sumber daya ya, resources yang harus bisa dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan. Nah, ini yang menjadi kata kunci penting karena ada aset yang bisa dipergunakan oleh perusahaan tetapi tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan. Dalam artian sewaktu-waktu bisa diambil alih oleh pihak ketiga. Ini kita ngomongin misalnya konteksnya itu operating lease gitu ya, operating lease pesawat. Sekali lagi contoh yang kita ulang-ulang terus. Nah, ketika operating lease dilakukan untuk pesawat, maka sewaktu-waktu pesawatnya bisa ditarik oleh si lessor gitu. Nah, itu yang disebut sebagai aset yang tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan. Nah, kalau kita ngomongin aset dalam topik investasi ini harus yang bisa dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan. Terus untuk apa aset itu dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan? Ya tidak lain atau tidak bukan, apalagi gitu ya, kalau ngomongin commercial entities ya berarti motifnya adalah mencari keuntungan atau profit, bukan yang lain. Kalau aset dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan tetapi untuk kegiatan lain, bukan untuk kegiatan operasional perusahaan yang mendatangkan profit, nah itu sebenarnya juga bukan dalam ruang lingkup investing activities yang kita diskusikan. Nah, dari sini kemudian kita beralih atau melihat secara detail tentang kategori daripada aset ya. Nah, yang pertama adalah kita harus bisa membedakan mana aset yang mempunyai karakteristik financial asset, mana aset yang mempunyai sifat sebagai operating asset. Nah, ini hal kedua yang perlu kita pahami di dalam pokok pembahasan ini. Kalau yang disebut dengan financial asset atau aset keuangan gitu ya, itu sebagian besar bentuknya adalah marketable securities ya, surat berharga yang bisa diperdagangkan, obligasi, surat utang negara misalnya, atau surat utang perusahaan lain yang dibeli oleh perusahaan yang kita analisis gitu. Nah, marketable securities ini sifatnya, sifat investasinya itu bukan kegiatan operasional perusahaan yang utama. Jadi misalnya kita ngomongin Garuda Indonesia, kegiatan operasional utamanya kan jasa penerbangan. Tetapi dia bisa berinvestasi ke perusahaan lain, membeli obligasi perusahaan lain, bisa maskapai lain atau perusahaan yang lainnya gitu ya. Atau surat utang negara misalnya, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini masuknya ke financial asset ini. Atau juga bisa contohnya adalah other investment in non-operating asset. Ya, ini sama ya kategorisasinya atau klasifikasinya. Jadi investasi yang dilakukan di aset-aset yang dia itu digunakan selain untuk kepentingan operasionalnya. Nah, diukurnya berdasarkan fair value, berdasarkan nilai terkini ya, nilai pasar,
Terus kemudian yield return-nya atau ekspektasi imbal hasil yang diperoleh itu equal atau sama dengan risk adjusted cost of capital. Nah, ini hati-hati di sini. Apa yang disebut dengan risk adjusted cost of capital? Risk adjusted cost of capital adalah tingkat imbal hasil yang diminta oleh perusahaan ketika dia membeli obligasi atau memberi surat utang dari perusahaan lain. Jadi misalnya nih, kita menganalisis perusahaan A gitu ya. Kemudian perusahaan A ini dia membeli obligasi dari perusahaan B. Nah, A ini membeli obligasi bond dari B. Ini kan dia mempunyai yield atau ekspektasi dari imbal hasil yang ingin diperoleh gitu ya dengan membeli B. Nah, katakanlah ini yield dari bond gitu. Bond B. Nah, bagaimana A ini tadi bisa menghitung yield, memperkirakan mendapatkan yield dari obligasi yang dikeluarkan B, itu nanti akan sangat bergantung dari bagaimana resiko bisnis dari B gitu ya. Makin tinggi resiko bisnis B, maka ekspektasi yield atau imbal hasil dari A tadi juga akan semakin tinggi. Ingat ya, hubungan antara risk and return. Begitu juga ketika investasi B ini rendah, maka yield yang diminta atau imbal hasil yang diminta oleh A dengan membeli obligasinya B juga ikut rendah. Nah, inilah yang disebut dengan risk adjusted cost of capital. Jadi tingkat imbal hasil yang ingin diperoleh yang disesuaikan dengan risiko bisnis dari issuer, dari penerbit obligasi. Itu ya, kalau instrumennya obligasi, atau kalau surat utang ya bisnisnya si penerbit surat utang tadi. Nah, itu. Lalu apa bedanya dengan operating asset? Operating asset itu umumnya adalah aset yang terdapat di neraca. Hampir seluruh aset perusahaan itu adalah aset operasional ya. Terus dinilai berdasarkan historical cost atau nilai perolehan, itu historical cost. Terus yield return-nya, ini tetap ada yield return-nya ya, bukan berarti nggak ada tingkat atau ekspektasi keuntungan yang ingin diperoleh perusahaan dengan membeli operating asset ini, tetap ada gitu. Nah, yield return-nya adalah lebih atau lebih besar dari weighted average cost of capital atau yang kita sebut WACC kalau di manajemen keuangan. Nah, apalagi nih WACC? Nah, kalau WACC ini kita tahu ya, kalau di perusahaan itu kan ini nyambung juga dengan pembahasan sebelumnya. Kalau kita lihat di neraca, itu ada aset, ada liabilities, dan ada equities. Nah, liabilities dan equities ini pendanaan yang diperoleh perusahaan untuk membiayai aset. Untuk bisa mendapatkan liabilities dan equities ini, ada cost yang dikeluarkan oleh perusahaan, kan gitu ya. Kalau bond, ya berarti ada cost of debt bond, gitu ya. Berapa bayar kupon atau interest gitu. Yang kalau itu loan, itu juga ada cost of debt. Nah, ini berasal dari loan. Kalau equity ada yang namanya cost of equity, gitu ya, yang kita hitung pakai CAPM itu. Nah, semua ini di rata-ratakan ya, weighted average di rata-rata tertimbangkan dan dihitung menjadi WACC. Jadi WACC ini lebih ke perspektif internal perusahaan. Ini tadi angka ini kan angka internal yang di balance sheet-nya perusahaan kan ya. Nah, ini beda dengan yang risk adjusted cost of capital yang di atas. Kalau risk adjusted cost of capital untuk menghitung financial asset itu lebih melihat ke resiko bisnis dari perusahaan yang tadi mengeluarkan obligasi, terus obligasinya kita atau si perusahaan beli. Nah, itu bedanya antara financial asset, operating asset.
Nah, kalian harus bisa membedakan, memahami, dan mendefinisikan gitu ya, apa yang disebut dengan financial asset dan operating asset. Nah, begitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.